Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Alhamdulillah, setelah rehat terkait momen Idul Fitri juga Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita kembali dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini untuk sama-sama tafaqquh fiddin, untuk sama-sama thalabul ilmi. Dalam hal ini kita mengkaji kitab berkelanjutan yaitu kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafara lahu walana waliwalidina wali asatidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab 20. Insyaallah sudah siap. Bab 20, sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? Para jamaah rahimahullah, pada pertemuan yang lalu atau bab yang ke-19 kita sudah mengetahui faktor yang menjadikan manusia berbuat kesyirikan. Faktor yang menjadikan adanya kesyirikan di muka bumi. Apa yang menjadikan manusia meninggalkan agama? Yang menjadikan manusia meninggalkan agama mereka, berbuat kesyirikan. Ini maaf Ustaz, suaranya terdengar Ustaz? Suaranya terdengar? Terdengar Ustadz. Ada beberapa kawan-kawan kita itu belum join audio. Jadi Bapak Ibu ketika suaranya tidak terdengar berarti itu belum join audio Ustadz dari sananya. Kalau dari suara Ustadz sudah jelas sekali insya Allah. Sudah jelas, alhamdulillah. Baik, kita ulangi lagi. Jadi pada pertemuan lalu kita sudah mengetahui faktor yang menjadikan manusia keluar dari agamanya, menyembah selain Allah. Apa faktornya? Ghulu fis sholihin. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Padahal sejak Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan sampai sekitar 1000 tahun ke depan atau sekitar 10 abad, asyaratul qurun, nggak ada kesyirikan, nggak ada penyembahan kepada selain Allah, penyembahan hanya kepada Allah saja. Lalu terjadi kesyirikan, dan itu kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, maka Allah utus Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama ketika muncul adanya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Sebabnya apa? Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sebabnya apa? Sebabnya al-ghulu fis sholihin, sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Dimulai dari bentuk yang bagaimana? Dimulai dari bentuk perbuatan mereka yang berupa membuat patung-patungnya orang soleh yang kemudian disembah. Ada riwayat yang mengatakan patung-patung itu di majelis-majelisnya orang soleh. Ada yang mengatakan patung-patung itu di kuburan-kuburannya orang soleh. Allah alam, atau dipahami dengan keduanya, bahwasanya orang soleh tersebut dimakamkan di majelis ta'alumnya masing-masing atau di sekitar majelis ta'alumnya masing-masing, dan disitulah dibikinkan patung yang akhirnya lama-lama disembah. Nah, pada malam hari ini masih terkait. Jadi
itu orang soleh yang akhirnya disembah berangkat dari kuburannya. Apakah awalnya mereka menyembah kuburan itu? Enggak. Awalnya tidak menyembah patungnya, enggak. Tetapi karena sikap berlebihan itulah. Nah, sekarang pada bab 20 ini Rasulullah SAW sangat keras sikapnya kepada siapa? Kepada orang yang beribadah kepada Allah, tetapi dilakukannya di sisi kuburan orang soleh. Coba kita renungkan. Yang disikapi dengan keras siapa? Apakah orang yang menyembah kepada selain Allah? Bukan. Yang disikapi dengan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menyembahnya kepada Allah. Cuma dilakukannya di sisi kuburan orang soleh. Kenapa disikapi dengan keras? Itulah indahnya Islam. Perkara-perkara yang dikhawatirkan akan terjadi, maka diantisipasi sejak awal. Nah, kalau dibiarkan melakukan peribadahan kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, maka yang terjadi, orang soleh yang ada di dalam makam tersebut dijadikan sasaran pengagungan. Bisa terjadi. Sekarang begini, orang ketika sholat di masjid, beribadah di masjid, biasa-biasa saja hambar. Kenapa ketika sholatnya di sisi kuburan orang soleh bisa lebih khusyuk, bisa lebih nangis, maka malah lebih nyaman katanya. Ini diakui atau tidak diakui, besar kecilnya ada keterikatan hati kepada pengagungan orang soleh. Nah, ini kan sudah bergeser. Karena semestinya pengagungan hanya kepada Allah saja. Makanya Nabi bersikap keras sekali, ini bagian dari saddud dzari'ah. Nabi bersikap keras sekali, bagian dari saddud dzari'ah, tindakan preventif. Tindakan preventif. Jangan dilakukan. Meskipun menyembahnya kepada Allah, meskipun beribadahnya kepada Allah, tapi jangan dilakukan. Karena hal itu bisa berdampak bahaya. Nah, ini satu poin dari judul ini. Padahal menyembahnya kepada Allah, tapi Nabi ingkari gara-gara tempatnya di kuburannya orang soleh. Lalu bagaimana jika orang soleh itu sendiri yang disembah? Nabi lebih murka lagi. Lalu bagaimana jika nyata-nyata kuburannya orang soleh itu atau kuburan yang di dalamnya ada orang soleh itu yang disembah? Maka ini lebih utama lagi untuk diingkari. Baik, ini judulnya ya, ini judulnya. Setelah jelas judulnya, kita sekarang memasuki konten dari judul ini. Kita bisa melihat kalau halamannya sama halaman 76. Baik, ini sudah ada di slide juga dibantu Ustaz Ramdhani. Kita baca. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dan rupaka-rupaka yang di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah. Jadi sekali lagi kita baca, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dan rupaka-rupaka yang ada di dalam gereja tersebut yang dia lihat di negeri Habasyah. Jadi begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya ketika disiksa, disakiti di Madinah, Nabi memerintahkan mereka ikhtiar cari perlindungan. Ikhtiar cari perlindungan. Nah, mereka pun diarahkan agar berangkat ke Habasyah, negeri Habasyah. Karena di negeri Habasyah di sana ada seorang raja yang bernama An-Najasyi. Raja ini sangat adil, sehingga
Nabi berharap dengan ke negeri Habasyah itu para sahabat yang dianiaya disakiti di Mekah mendapatkan tempat baru untuk perlindungan di sana. Maka berangkat. Dan benar disambut oleh Raja Habasyah itu, Najasyi, adalah orang yang sangat adil. Nah, di antaranya yang berangkat dari rombongan itu, yang hijrah ke Habasyah, yaitu hijrah sebelum ke Madinah, yaitu ke Habasyah dulu. Nah, di antara yang tergabung dalam rombongan itu adalah Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah melihat apa yang dilihatnya di Habasyah. Nah, apa yang dilihat? Gereja atau tempat ibadah. Di dalam gereja isinya apa? Isinya berhala-berhala, patung-patung. Diceritakan kepada Nabi. Apa jawaban Nabi ketika mendapatkan info gereja-gereja yang dijumpainya itu di dalamnya ada patung-patung berhala-berhala, maka Nabi menjelaskan, ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu apabila ada orang soleh atau hamba soleh meninggal, maka dibangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah, dibangunkan masjid di atasnya. Makanya yang terjadi adalah gereja-gereja, tempat-tempat ibadah yang di dalamnya ada patung-patung, historinya seperti itu. Wasawwaru fihi tilka suwar. Dan mereka juga membuat patung-patung di dalamnya. Maka akhirnya gereja-gereja rata-rata seperti itu. Wah, ada orang soleh meninggal dunia. Dibikinkan tempat ibadah di dalamnya bikinkan patung-patung. Nanti ada orang soleh lagi meninggal dunia. Diperlakukan seperti itu juga. Dibangunkan masjid atau tempat ibadah di dalamnya, dan di dalamnya dibangunkan, dibikinkan patung-patung. Makanya banyak gereja seperti itu. Apa kata Nabi tentang mereka? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud dengan ulaika? Mereka itu ulaika, mereka itu seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Siapa yang dimaksud mereka? Yaitu yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai masjid atau tempat ibadah maksudnya. Kemudian di dalamnya dibikinkan patung-patung. Itu yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk di hadapan Allah. Coba kita lihat paragraf yang di bawahnya. Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jeleknya makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus. Maka dikatakan oleh Nabi, sejelek-jeleknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus. Yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Dan fitnah membuat patung-patung. Dua fitnah. Dua kerusakan. Yang pertama, kuburan dipuja-puja, dijadikan tempat ibadah, di situ dipuja-puja. Yang kedua, kemudian mereka mendirikan patung-patung di dalamnya. Memuja-muja kuburan itu potensi yang sangat kuat sekali, yang menjadikan manusia bergeser dari tauhid. Demikian juga membuat patung-patung samba berpotensi kuat menjadikan manusia bergeser dari tauhid, dan itu sudah terjadi sebagaimana pada judul yang sebelumnya bab 19, patung-patung di orang soleh akhirnya disembah. Maka di dalam pembahasan kali ini Nabi mengatakan
Mereka seburuk-buruknya manusia di sisi Allah karena melakukan dua fitnah sekaligus. Pada apa tadi? Memuja-muja kuburan dan membuat patung. Sekarang kita lanjut paragraf yang berikutnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, berarti beliau dalam kondisi mau meninggal dunia. Beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan napas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kapan Nabi mengatakan seperti ini? Kapan? Kapan? Sesaat sebelum nyawanya dicabut. Sesaat sebelum meninggal dunia. Beliau menyelimuti tubuhnya beliau dengan selimut sampai menutup wajahnya. Kemudian ketika terasa panas, beliau buka. Dan ketika itu beliau berkesempatan mengatakan, La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Para jemaah rahimahullah, laknat itu apa sih? Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Auzubillah min dzalik. Kita ini makhluk lemah. Makhluk lemah. Buktinya apa? Buktinya kita tidak bisa hidup manusia seorang diri. Kita sangat terikat kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Kita sangat terikat kuat dengan pihak-pihak yang lain. Itu artinya manusia orang yang lemah. Tidak bisa hidup sendiri. Lah, maka kondisi manusia yang demikian itu tentunya sangat butuh rahmatnya Allah dan yang menciptakan kita dengan segala kehidupannya. Maka rahmat Allah senantiasa kita harapkan. Tapi bukannya rahmat yang datang, tapi sebaliknya laknat. Laknat. Gara-garanya kenapa? Ini gara-garanya dalam bahasa kita menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sekarang apa pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid? Apa pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid? Ini kita harus tahu. Yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid yang pertama, itu kuburan dibangun sebuah bangunan yang namanya masjid. Berarti masjid dibangun di atas kuburan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat kiblatnya ke kuburan. Jadi kita sholat di hadapan kuburan. Alhamdulillah min dzalik. Yang ketiga, melakukan peribadahan di kuburan. Padahal kuburan bukan tempat ibadah. Ibadah di kuburan tertentu yang disebut dengan ziarah kubur. Tertentu yang disebut dengan ziarah kubur. Masuk area masjid, mengucapkan doa keselamatan untuk masuk area kuburan, mendoakan doa keselamatan untuk penghuni kubur. Assalamualaikum ahlal diyar dan muslimin wal mukminin, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum melepas sandal masuk area pemakaman, kemudian mendoakan untuk ahli kubur dengan doa-doa yang maknanya agar mereka diampuni, agar terima amalannya, dihindarkan dari siksa kubur, dimasukkan ke dalam surga, diganti dengan balasan yang lebih baik
dari apa yang selama ini di dunia dan seterusnya itu setelah selesai pulang. Jadi nggak ada ibadah-ibadah selain itu. Iktikaf di kuburan nggak ada. Baca Al-Quran di kuburan tidak ada. Kemudian berzikir sebanyak-banyaknya tidak ada. Dan yang lain-lainnya nggak ada. Yang ada hanya ritual yang namanya ziarah kubur yang tata cara sudah Nabi tentukan. Nah, jadi ini 3 pengertian. Apa yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi membangun masjid di atas kuburan. Jadi di kuburannya orang soleh dibangun di atasnya kuburan. Jadi kuburannya di atas masjid. Yang kedua tadi apa? Sholat menghadapnya ke kuburan. Jadi kuburan ini dijadikan sebagai kiblat. Ini orang soleh nih, kita menghadap kuburan waktu bilang kita kuburannya orang soleh. Yang ketiga, tidak boleh beribadah di sisi kuburan. Karena masjid itu artinya juga ibadah. Masjid selain maknanya bangunan yang dibangun untuk sholat sujudnya manusia kaum muslimin, masjid juga artinya ibadah. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid, peribadatan itu untuk Allah saja. Maka jangan pernah menyeru Allah apapun. Jangan menyeru Allah berbarengan dengan menyeru apapun. Karena ibadah hanya untuk Allah saja. Jadi masjid artinya bisa ibadah. Maka jangan beribadah di sisi kuburan. Jangan membangun masjid di sisi kuburan. Ini makna yang ketiga. Nah, Yahudi dan Nasrani, Nabi mengatakannya sebagai orang-orang yang dilaknat gara-garanya ini. Gara-garanya ini. Terus kita mau ikuti seperti mereka, naudzubillah min dzalik. Dan Nabi mengatakan ini dalam keadaan mau meninggal dunia. Beliau berselimutan, kemudian terasa sunuk atau semacamnya, selimut dibuka, dan ternyata beliau memperingatkan umatnya dari perkara ini. Adanya orang-orang yang dilaknat, yaitu Yahudi dan Nasrani, gara-gara menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Coba kita lihat paragraf yang berikutnya. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah ini, Nabi memperingatkan kepada kita kaum muslimin. Jangan berbuat seperti perbuatan mereka. Jangan berbuat seperti perbuatan mereka. Kuburan Nabi dijadikan masjid dengan pengertian yang tadi kita sudah sampaikan. Intinya, masjid dan kuburan sesuatu yang tidak menyatu. Masjid sendiri, kuburan sendiri. Bukan sesuatu yang menyatu, bukan sesuatu yang disatukan. Harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam beberapa riwayat yang maknanya, bacailah Al-Quran, bacalah rumahmu Al-Quran. Sebaik-baiknya sholat sunnah adalah di rumah. Sebaik-baiknya sholat adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Artinya sholat sunnah yang terbaik dilakukan di rumah. Bacailah Al-Baqarah, karena setan lari dari Al-Baqarah. Jadi rumah digunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk baca Al-Baqarah. Itu rumah. Sementara Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lah, rumah itu untuk sholat. Rumah itu untuk baca Quran. Jangan dijadikan seperti kuburan. Artinya di kuburan tidak ada semacam itu. Di kuburan tidak boleh ada sholat. Di kuburan tidak boleh ada baca Al-Quran. Kalau menjadikan
kuburan sebagai tempat sholat atau baca Al-Quran, namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Coba kita lihat di dalam paragraf ini. Seandainya bukan karena perkara itu, seandainya bukan karena hal itu, ini saya kuburan Nabi sudah ditampakkan. Ini saya kuburan Nabi sudah diperlihatkan, tidak tertutup seperti itu, tapi di tempat terbuka. Cuma karena adanya kekhawatiran, maka kuburan Nabi tidak ditempatkan di tempat yang terbuka atau tidak dijadikan terbuka tapi tertutup. Soalnya ada kekhawatiran. Soalnya ada kekhawatiran di mana sebelum-sebelumnya selalu kuburan itu dipuja-puja. Selalu kuburan itu sebagai masjid. Selalu kuburan itu menyatu dengan masjid. Selalu adanya peribadahan-peribadahan di sisi kuburan, alias menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebelum-sebelumnya seperti itu, maka lebih khawatir. Oleh karena itu, kuburan Nabi tidak ditampakkan, tapi di tempat tertutup sebagai bentuk mengantisipasi atas suatu kejadian yang nantinya dikhawatirkan. Maka sebelum kejadian itu terjadi, antisipasinya kuburan Nabi tidak pernah diperlihatkan, tidak dimakamkan di tempat yang terbuka, karena bisa berpotensi demikian. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdillah. Dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum wafat beliau bersabda. 5 hari sebelum wafatnya. 5 hari sebelum wafatnya. Kalau tadi apa? Kalau tadi hadis yang sebelumnya dari Aisyah. Sejenak sebelum nyawanya dicabut, Nabi memperingatkan agar jangan seperti Yahudi yang jauh dari rahmat. Gara-gara apa? Menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah sekarang 5 hari sebelum wafatnya. Artinya ternyata sebelumnya Nabi sudah melakukan juga peringatan agar kuburan dan masjid itu sesuatu yang tidak menyatu, sesuatu yang terpisah. Coba kita bacakan. Kita bacakan secara lengkap. Inni abrau ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia dari antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Baik, ini kan ada beberapa poin, dan hadis ini ada beberapa poin. Tapi kita bahas dulu yang sesuai dengan tema kita, yaitu kalimat yang terakhir. Apa kata Nabi? Allah wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidu al-qubur masajida. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid.
Fa ini anhaakum an dzalika, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Ini dalam hadis ini yang menjadi tema yang sesungguhnya. Intinya kuburan dan masjid sesuatu yang terpisah, bukan menyatu, bukan disatukan. Masjidnya di sana, kuburannya di sana. Nggak boleh disatukan. Baik, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan tema. Sekarang kita lebarkan pembahasan dengan melihat faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi sifatnya sudah keluar dari tema, tapi nggak apa-apa, biar kita tetap mendapatkan faedah yang lebih banyak. Biar mendapatkan faedah yang lebih banyak. Baik, Nabi bersabda, ini amru ilallahi ayyakuna li minkum khalilan. Sesungguhnya aku berlepas diri dari mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil. Aku berlepas diri dari mengadu kepada Allah bahwasanya aku ini memiliki khalil, kekasih khusus. Apa sih khalil? Khalil itu sasaran, dalam hal ini orang yang mana hati kita sangat jembar, hati kita sangat lapang, hati kita sangat luas untuk orang tersebut, sehingga fokus kepada orang tersebut. Dia kekasih khusus yang mengalahkan segala-galanya. Maka Nabi berlepas diri dari yang demikian. Karena fokusnya Nabi adalah peribadahan kepada Allah. Ini dibahas. Fokusnya Nabi adalah peribadahan kepada Allah. Maka yang lain-lainnya kalah. Sehingga Nabi bersabda, aku berlepas diri dari mengadu kepada Allah bahwasanya aku memiliki khalil dari antara kalian, di mana hatiku jembar, hatiku sangat luar, di mana hatiku sangat terikat, sangat fokus kepada seseorang. Nabi berlepas diri. Hati Nabi sangat lapang, sangat jembar, sangat fokus hanya kepada Allah, peribadahan hanya kepadanya, terikat hanya kepadanya. Maka Nabi tidak mengalahkan Allah sehingga fokus kepada di antara manusia yang ada. Enggak ini yang dimaksud di sini. Ini abrau ilallahi ayyakunani minkum khalilan. Kemudian kalimat yang berikutnya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Nah, apa kata Nabi SAW? Ini sesuatu poin yang baru. Nabi menginformasikan bahwasanya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai orang khususnya yang diperhatikan secara khusus. Selain aku, siapa? Ibrahim. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, orang yang di sisinya sangat dekat, yang perhatiannya dari Allah sangat dekat, selain Ibrahim. Jadi hadis ini menginformasikan kepada kita, khalilullah selain Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Ini khalilullah, orang khususnya. Berarti Khalil itu di atasnya apa? Di atasnya Habib. Khalil itu di atasnya Habib. Kalau Habib kekasih, Khalil lebih dari itu, derajatnya lebih tinggi. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Habibullah,
Sementara siapa adalah Khalilullah, keliru. Karena Khalil derajatnya lebih tinggi. Orang yang sangat dicintainya. Maka siapa selain Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, ini hadis menunjukkan Khalilnya Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang poin yang baru lagi, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhaltu Abu Bakar khalilan. Jikalau aku menjadikan khalil dari kalangan manusia, dari kalangan umatku maksudnya, jika aku menjadikan khalil dari kalangan umatku, tentunya aku sudah menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Karena dia orang yang spesial bagi aku, orang yang dari awal tampil dan berbuat semampunya untuk menegakkan dakwah Islam. Jadi Nabi terkesan kepada Abu Bakar sedemikian rupa. Maka seandainya aku memiliki khalil, tentunya Abu Bakar yang aku jadikan khalil. Tetapi tentunya hal itu tidak Nabi lakukan. Kenapa tidak Nabi lakukan? Sekali lagi, apa sih pengertian khalil? Pengertian khalil adalah sasaran yang kepadanya hati kita sangat lapang, sangat luas, terikat kepadanya, fokus kepadanya, maka dialah Allah. Sehingga Nabi tidak memiliki khalil dari umatnya. Kalau akan dijadikan tentunya Abu Bakar, tetapi statement Nabi menunjukkan hal itu tidak terjadi. Ya, karena kalau terjadi berarti Anda fokus kepada selain Allah, juga kepada orang yang dalam pandangannya sangat khusus. Sehingga hal ini bisa mengganggu penghambaan diri kepada Allah. Maka Nabi tidak punya khalil. Nabi tidak punya khalil. Sehingga bisa fokus sangat terikat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kapan Nabi mengatakan hal ini? Khususnya terkait dengan tema janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kapan? 5 hari sebelum wafatnya. 5 hari sebelum wafatnya. Yang kemudian diulangi lagi sesaat sebelum menjelang wafatnya atau sesaat sebelum nyawanya dicabut. Dan ketika beliau dalam keadaan segar bugar juga memperingatkan umatnya dari perkara ini. Artinya ini perkara yang sangat besar sekali. Ini perkara sangat besar sekali, menyatunya kuburan dengan masjid. Dan dakwah ini terus disampaikan. Masih aja terjadi. Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Masih dengan kuburan sesuatu yang menyatu. Padahal sering disampaikan. Itu pelanggaran yang sangat besar. Tapi menyampaikan kesempatan 3 kali. Ketika masih segar bugar. Dan 5 hari sebelum wafatnya. Kemudian sesaat sebelum nyawanya dicabut. Masa kita tidak tersentuh? Nabi sampai mengulang-ulangi hal ini. Karena Nabi saya kepada umatnya, jangan sampai umatnya mengikuti mereka. Nah, sekarang paragraf yang berikutnya. Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundan telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Sholat di sekitar kuburan termasuk pada dalam pengertian yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Hanya kuburan Nabi ditampakkan.
karena dikhawatirkan akan dijadikan tempat ibadah. Karena para sahabat belum pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat disebut masjid. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran." Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Dari paragraf ini, inti daripada paragraf ini adalah bahwa kuburan dan masjid sesuatu terpisah. Itu tema yang paling utama. Masjid dan kuburan adalah sesuatu yang terpisah. Kemudian ditegaskan pengertian masjid. Pengertian masjid apa? Selain bangunan yang jadi rumah, bangunan yang dibangun, yang orang menyebutnya masjid, yaitulah masjid. Selain itu, ibadah disebut masjid. Ibadah disebut masjid. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang kelihatan di slide, "Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura." Dijadikan untukmu bumi sebagai masjid dan tahura. Artinya apa? Bumi dimanapun adalah tempat ibadah. Bumi dimanapun adalah tempat sholat. Tentunya dikecualikan dari perkara yang dikecualikan ya. Apa? Kamar mandi, apa? Dan onta, apa? Kuburan. Nah, selain itu, bumi dimanapun adalah dijadikan masjid. Artinya dijadikan ibadah tempat sholat. Mau masjid gak ada misalnya, kalau ada jauh sekali, nggak keburu waktunya, ya sudah sholat di samping tambak, ya sudah sholat di tengah sawah, karena masjidnya jauh. Jadi tidak harus ke tempat yang namanya masjid, sebagaimana teman-teman terdahulu yang namanya ibadah harus di tempat yang namanya shawami, namanya biar, lalu dalam bahasa kita adalah masjid. Tetapi untuk mata sholat tidak begitu. Di mana saja berada, maka bumi telah dijadikan sebagai masjid. Bisa sholat di situ. Hadis ini untuk menegaskan bahwasanya janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, maka pengertiannya bukan saja kuburannya dibangun sebagai masjid, bukan saja itu, tetapi tidak boleh sholat atau ibadah di situ. Karena kalau sholat atau ibadah di situ berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kemudian pengertian tohuro. Apa pengertian tohuro? Tohuro artinya suci. Artinya apa? Artinya apa? Kalau tidak ada air untuk berwudu, maka bisa diganti dengan tayamum. Dan ini merupakan khususan untuk Nabi dengan umat yang terakhir. Kalau tidak ada air, tayamum. Kalau orang-orang sebelum umat-umat sebelumnya syarat wudu ada, tapi syarat tayamum tidak ada. Adapun Nabi SAW syarat wudu ada, dan juga tentang tayamum ini untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang yang di bawahnya terakhir. Di bawahnya terakhir. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud. Inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya waladina yattakhiduna al-qubur masajida. Sesungguhnya termasuk sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik, jadi sebelum-sebelumnya orang ada dua macam di dalam hadis ini.
Seburuk-buruknya orang di dalam hadisnya dua macam. Yang pertama siapa? Orang-orang yang ketika kiamat terjadi, mereka itu hidup. Artinya orang-orang yang hidup di saat kiamat terjadi, kiamat yang sangat dahsyat sedemikian rupa, sampai gunung itu berterbangan seperti kapas atau semacamnya, jadi sangat dahsyat sekali. Nah, orang-orang yang hidup di saat kiamat terjadi, mereka adalah orang-orang yang paling buruk, sehingga mereka merasakan kiamat terjadinya kiamat yang sangat dahsyat. Orang-orang yang baik mana sudah wafatkan semuanya. Itu kan zaman ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam membunuh Dajjal, kemudian beliau dengan doanya membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang ada di muka bumi adalah Islam dengan syarat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang ada di muka bumi adalah Islam dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka Allah kirimkan angin. Angin menyentuh mereka mati satu persatu. Jadi matinya sangat lembut. Allah kirimkan angin. Nah, orang-orang yang baik sudah tidak ada. Yang ada orang yang buruk. Mereka yang kawin dari kiamat. Orang-orang baik sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama. Seburuk-buruknya orang adalah ketika kiamat terjadi, mereka hidup dan mengalaminya. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa? Sejelek-jeleknya orang di hadapan Allah. Kenapa? Karena perbuatan demikian bisa berpotensi besar menggeserkan manusia dari akidahnya yang benar. Akhirnya awalnya adalah menghambat diri kepada Allah, tapi bergeser kepada yang lainnya. Maka ini perkara sangat dahsyat sekali, sehingga Nabi mengatakan itu seburuk-buruknya manusia yang akan merasakan hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya adalah kuburan dan masjid sesuatu yang terpisah. Lu tapi kan di mana-mana kita lihat kuburan atau dengan masjid, ya itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi apapun yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya kita ikutin. Nah, kiranya ini Ustaz Romboni yang bisa kita sampaikan sebagai pertemuan perdana. Sebagai pertemuan perdana setelah libur terkait dengan momen Ramadan dan Syawal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga terus belajar bersama dan semoga terus kita diberikan taufik hingga tidak bosan terhadap suatu bentuk kebaikan, bentuk ketaatan yang sudah kita ambil. Karena kalau kita mengambil seluruh ketaatan yang ada dalam Islam nggak mau, tetapi yang sudah kita ambil kita istiqomah, kita mengharapkan taufik kepada Allah untuk yang demikian itu. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya yang sudah sangat jelas sekali disampaikan pada kami. Kemudian sesi selanjutnya masih ada waktu sekitar 10 menit Bapak Ibu untuk menutup perjumpaan kita. Dibuka sesi diskusi, bisa menuliskan lewat kolom chat ataupun bisa langsung berdialog dengan Ustadz. Ada pertanyaan lewat chat Ustadz? Monggo Ustadz Muhammad Romboni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ketika kita di Masjid Nabawi itu kan ada kuburannya Nabi SAW, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bagaimana terkait hukum tersebut, Ustaz? Pertanyaan sangat bagus. Loh, gimana sih ini pembahasan malam ini? Katanya perkara yang gamblang, bahwasanya masjid dan kuburan itu adalah sesuatu yang harus terpisah, tidak boleh menyatu. Kok Masjid Nabawi disanakan kuburan Nabi Abu Bakar di situ? Loh, berarti menyelisihi ketentuan syariat dong. Nah, maka jawabannya adalah dalil itu apa? Artinya yang jadi sandaran hukum itu apa? Yang jadi sandaran hukum adalah Al-Quran dan hadis.
Sekarang, arahan-arahan dari Nabi, petunjuk-petunjuk dari Nabi jelas apa tidak? Jelas gamblang bahwasanya masjid dan kuburan sesuatu yang terpisah. Terus yang terjadi di Madinah itu kesalahan dari seseorang yang sombong tidak mau ditegur. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada pelebaran masjid, bahasa ini mencaplok, saya nggak tahu bahasa apa, pelebaran masjid kemudian mencaplok rumahnya Nabi. Tidak ada pada zaman Abu Bakar. Pada zaman Umar juga tidak ada. Pada zaman Utsman juga tidak ada. Pada zaman Ali juga tidak ada. Adanya adalah sekitar akhir-akhir abad 1 seorang raja, saya lupa namanya, nanti bisa dicek, seorang raja yang dia telah diingkari, jangan melakukan pelebaran masjid ke kuburan, jangan, sudah diingkari oleh Sa'ad bin Musayyib dan yang lainnya. Nanti bisa dicek. Tapi dia memaksakan karena dia penguasa, melebarkan perluasan masjid, mencaplok rumahnya Nabi, rumahnya Aisyah, di mana Nabi dimakamkan di situ. Ini dalil apa bukan? Ya bukan. Dalil adalah Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadisnya sangat gamblang. Bahwasanya kuburan dan masjid perkara yang terpisah. Ini menjadi dalil gamblang sekali. Kesalahan seorang raja itu bukan dalil. Nah, sekarang sudah terlanjur penguasanya seperti itu. Maka bagaimana yang bisa dilakukan? Maksimal yang bisa dilakukan adalah dibangun tembok tinggi. Maksimal yang bisa dilakukan adalah dibangun tembok tinggi sehingga tembok ini menyatakan sebagai pemisah antara kuburan dengan masjid. Tembok ini merupakan pemisah kuburan dengan masjid. Sama seperti ini misalnya ada masjid. Dan di arah kiblat masjid itu di paling mihrab ya, tempat imam sholat itu, tempat sholat imam, di sana ada kuburan. Bagaimana biar kita tetap boleh sholat di situ, maka dibangun dinding yang membatasi antara kuburan dan masjid. Sehingga dengan cara ini kuburan tidak lagi dikatakan searea dengan masjid, tapi sudah dipisahkan oleh dinding. Nah, demikian juga yang maksimal bisa dilakukan kuburan Nabi yang dalam luasan masjid mencaplok rumah beliau, maka dibangun tembok yang tinggi sehingga itu yang menjadikan pemisah antara kuburan dan masjid. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak dipindah saja kuburan Nabi sehingga nggak ada syubhat semacam ini? Kalau dipindah, ya kesalahan. Kesalahan apa? Menyelisih syariat. Kesalahan apa? Berbuat perkara baru di dalam agama. Karena ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, setiap Nabi dimakamkan di mana beliau meninggal. Seluruh Nabi dimakamkan di mana dia meninggalnya. Dan Nabi meninggalnya di rumahnya Aisyah. Maka dimakamkan di situ. Kalau dikeluarkan berarti menyelisih ketentuan. Padahal Nabi dimakamkan di mana dia meninggal. Demikian kurang lebihnya. Allah alam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Amin. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila seseorang pernah melakukan kesyirikan, apakah dosanya telah gugur apabila dia telah menyadari kesalahannya walaupun dia belum mengucapkan istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau harus mengakui kesalahannya dan mohon ampun dahulu baru dosanya diampuni, Ustaz? Para jamaah rahimahullah, ini namanya bertaubat. Sebelum kita bahas bertobat, perlu kita
ketahui bahwasanya dosa itu dibagi menjadi dua. Dosa itu dibagi menjadi dua. Dosa kesyirikan dan dosa non kesyirikan. Kalau dosa non kesyirikan, orang tersebut atau orang yang pelaku bisa saja belum mentaubati tapi sudah Allah ampuni, bisa saja bersama dengan air wudhu, tetesan yang menetes itu bukan dosa, bisa saja dengan sakit yang Allah ujikan kepada dia di mana dia sabar menjadikan dosanya rontok. Nah ini untuk dosa non kesyirikan. Tapi namanya dosa kesyirikan, jangan pernah berharap Allah ampuni kecuali orang tersebut yang mentaubatinya sendiri. Ini bedanya. Jadi hingga orang tersebut yang mentaubatinya sendiri maka baru Allah ampuni. Kalau dia tidak melakukan taubat maka jangan pernah berharap Allah mengampuni. Kalau itu dosa kesyirikan. Nah, para jemaah rahimahullah, sekarang taubat itu dikatakan benar kalau bagaimana? Taubat dikatakan benar yang pertama kalau an-nadamah. Dia menyesali telah berbuat dosa. Yang kedua adalah azan. Memiliki tekad yang kuat untuk tidak pernah mengulanginya. Dan yang ketiga adalah merealisasikan azan itu, merealisasikan tekadnya itu. Dia benar-benar tidak pernah mengulanginya. Ini baru namanya taubat yang benar. Dan membaca istighfar ini bagian dari taubat. Orang menyesal pasti astagfirullah. Gak mungkin orang menyesal kemudian tidak mengucap astagfirullah, tidak mungkin. Orang menyesal pasti mengucap astagfirullah, astagfirullah. Pasti itu. Jangankan ternyata menyadari atas suatu dosa. Kita kesandung saja bisa astagfirullah. Kita kaget terhadap sesuatu bisa astagfirullah. Apalagi menyadari telah berbuat dosa, maka tidak mungkin tidak mengucapkan astagfirullah. Tidak mungkin. Jadi astagfirullah itu bagian dari taubat dan Nabi mengucapkannya dalam sehari semalam tidak kurang dari 100. Demikian Ustaz. Semoga bermanfaat. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Sepertinya kita sudah ada di penghujung acara Ustaz. Kita akhiri kajian kita di kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan Ustaz telah menyampaikan waktunya juga. Waktu di Jumat pertama berhalangan. Alhamdulillah bisa ditukar ke Jumat keempat Ustaz. Jadi di pekan depan itu sudah lanjut kajian lagi Ustaz. Jumat pertama sudah masuk. Iya. Tapi saya nanti lihat ya, saya lihat soalnya saya ada undangan Doro Masyayikh di Batu itu nabrak hari Jumat atau enggak? Coba nanti saya lihat ya. Oh iya baik. Oke. Nanti kita komunikasikan. Baik Ustaz. Mohon ditutup Ustaz kajian kita hari ini. Langsung dengan baik, Masyaallah alhamdulillah ini perdana, masya Allah luar biasa sekali. Ini tidak lain adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi ini taufik, nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri sehingga kita terus berkekuatan di dalam menjaga bentuk ketaatan yang telah kita ambil. Kita mengambil seluruh ketaatan tidak mungkin. Tetapi kalau sudah kita ambil, kita jaga. Kita memohon Allah Azza wa Jalla untuk menjaganya di samping ikhtiar kita. Terima kasih. Semoga kajian ini memperkuat akidah kita sehingga harapan paling puncak kita memiliki tauhid 24 karat biar masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ustaz Muhammad Rabbul kita pada Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, selesai sudah kajian kita di kesempatan kali ini. Kita semoga berharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dengan Ustadz di kajian berikutnya Ustadz. Masuk di bab yang selanjutnya menyisir satu demi satu di kitab ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.